kendaraan, takut kecelakaan. Kayak saya gini juga takut mbah apa ngono, takut ora digawani berkat macem-macem. Mohon maaf, yang sehat takut sakit, yang sakit takut orang nyaut tok. Yang sehat takut sakit, yang sakit takut jere iki takut sehat jere. Ono dituduh-tuduhno wong. Perjaka juga begitu, takut mau nikah, jangan-jangan nanti istriku cerewet, jangan-jangan nanti istriku judes, jutek, jangan-jangan nanti istriku terlalu banyak tuntutan, padahal sementara ini pekerjaanku cuman begini, gajiku cuman sekian, apakah aku nanti bisa membahagiakannya? Takut. Begitu sudah nikah, takut nggak punya anak, begitu sudah punya anak, takut nggak bisa menyekolahkan. Ada loh yang kayak gitu, punya anak baru umur 3 sasi. Makanya ojo gugupi to bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ikraman wa ta'ziman, salam hormat, salam ta'zim kula aturaken dumateng sedaya para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid lan para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika kula sopangan sedaya dipun takdiraken sae dening Gusti Allah sesarengan kita saged bersilaturahim hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka nderek mangayu bagya menghormat dan menyambut peringatan peristiwa penting dalam sejarah Islam, Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang merupakan uji keimanan. Jangankan pada hari ini, jangankan di zaman seperti ini, pada zaman Rasulullah dulu, peristiwa perjalanan suci Isra wal Mi'raj itu pun
dianggap kontroversial, sehingga umat pada zaman itu terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu CS dan kawan-kawan langsung percaya dan membenarkan. Kelompok kedua ragu antara iya dan tidak, antara percaya dan mendustakan. Sedang kelompok yang ketiga terang-terangan mendustakan dan banyak yang murtad. Karenanya mari kita ambil satu sisi dari peristiwa ini, hikmahnya adalah ujian keimanan bagi kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman manusia memang oleh Allah Subhanahu wa taala diuji kualitasnya, diuji kadarnya. Ini iman asli apa imitasi? Kadar keimanannya berapa persen? Sebagaimana emas, untuk mengetahui keasliannya, ini emas asli apa emas-emasan, itu harus diuji. Caranya digosok-gosok di batu hitam, kemudian dilelet-leletkan, dikasih air keras. Kalau warnanya tidak berubah, tetap mengkilat, tetap kuning, indah, cemerlang, ini berarti emas asli, emas 24 karat. Kalau setelah digosok-gosok, dilelet-lelet di batu hitam, dikasih air keras, agak pudar warnanya, berarti tinggal 22 karat. Kalau semakin pudar lagi, bahasa Inggrisnya the puyeh, itu mungkin emas 22 karat. Kalau warnanya semakin puyeh, 18 karat. Kalau lamat-lamat alias remeng-remeng, ya mungkin emas 12 karat. Kalau setelah digosok, dilelet-lelet, dikasih air keras kok hilang sama sekali, itu berarti emas sekarat. Demikian pula iman kita diuji keasliannya. Iman kita itu asli apa imitasi? Iman kita itu kadarnya ada berapa karat? Mohon maaf, andaikan saat ini ku yo saiki iman kita diuji, kira-kira iman kita itu termasuk yang 24 karat, atau yang 22 karat, atau yang 18 karat, atau yang 12 karat, atau yang sekarat? Untuk mengetahui imanmu 24 karat atau sekarat, Allah memberikan beberapa macam ujian. Karena manusia itu makhluk yang paling disayang Allah, makhluk yang paling dikasihi Allah, makhluk yang paling dibangga-banggakan Allah, diunggul-unggulkan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Itu yang paling dibanggakan Allah itu manusia. Saking sayangnya Allah kepada manusia, sehingga manusia itu diberi berbagai macam cobaan dan ujian untuk mengetahui kualitasnya. Contohnya ini, ana guru duwe murid, ya nek gak duwe murid jenenge dudu guru. Pinter main badminton, pinter main bulu tangkis. Lah murid ini disayang sama gurunya karena pandai main bulu tangkis, pandai badminton. Saking sayangnya guru sama murid ini, murid yang pinter bulu tangkis ini nggak dijarke, tapi diuji kualitasnya, ditanding-tanding no, didu sak sekolahan neng menang juara saweneng gurune, didu maneh tingkat kecamatan juara maneh, semakin sayang gurune. Gwelekno lawan tanding meneh sak kabupaten, lah kok juara meneh, tambah sayang gurune. Apa berhenti sampai di situ? Enggak, golekno lawan tanding maneh sak provinsi, lah kok juara neh, tambah sayang gurune.
juara provinsi nggak berhenti ujiannya didu sanegara, tingkat nasional lah kok juara mana tambah sayang gurune. Maka kita manusia ini oleh Allah yo selalu ditanding-tanding no dikei setan. Gusti Allah gawe setan itu alat asah otak untuk menguji kualitas keimanan kita. Halo, saya mangkane menungso niku akeh sing keliru. Kadang-kadang ana sing ngomong ngene, lah iya jarene Gusti Allah sayang ambek menungso. Lah kok dikei musuh barang. Kadang gawe setan barang nggarakno menungso elek. Prasaku tambah ruwet tok aturane Gusti Allah. Pancene sayang temenanan mbok ora usah gawe setan kok menungso lak dadi apik kabeh. Saman Gusti Allah gawe setan iki setuju to ora sampean? Mestine kudu tambah seneng sampean. Gusti Allah gawe setan iku sampean kudu matur suwun. Setan niku alat untuk menguji kehebatannya sampean. Orang itu semakin hebat, setannya juga semakin hebat. Jadi wong sing alim-alim sing ahli ibadah iku setane yo kelas jenderal. Lek wong biasa setane yo biasa. Nek kiai setane yo setan kiai, kiai ini setan. Lah nek wong ceketer setane yo ceketer. Lah nek wong kroco setane yo kroco. Lah nek ngene-ngene iki ora usah digodha setan wong balane soalnya. Jadi sesama setan nggak boleh saling menggoda. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang manusia diuji sama Allah, dikei musuh rupa menungso, diuji nganggo konco sing elek, diuji nganggo tonggo sing elek. Mulane nek diuji nganggo tonggo elek ngoten niku sampean aja musuhi tonggo, tapi sampean melayu nanggone Gusti Allah. Aja musuhi tonggo sing elek mau, tapi melayu nanggone Gusti. Dawuhe Imam Ghazali ngene, nek diuji karo musuh, diuji karo duwe tonggo elek, ngono ku aja kaya asu. Gak ngerti asu ya kirek iku lho. Asu iku ya asu. Coba asu iku nek diantem nganggo krikil, ngono ku nggodak krikile. Jajal nek ora percaya, ana asu nang antemen krikil. Engko lak nggodak krikile. Asu goblok. Nek asu pinter gak ngono. Diantem krikil, ora nggodak anteme, orang godak krikile, tapi godak sing ngantem. Godake mergo sayang, godake mergo cinta. Jadi sampean lek diantem Gusti Allah duwe tangga elek, aja mlayu nanggone tangga musuhi tangga, tapi godak sing ngantem, yaiku Gusti. Jadi sampean lek diantem karo Gusti Allah dikei tangga sing elek, wis sampean dietrek-etrek ndak karo-karuan, dirasani, difitnah ndak karo-karuan. Aja nggodak tangga sing elek mau, aja musuhi tangga sing elek mau, tapi mlayu nang Gusti Allah. Kadang-kadang mboten kok duwe tangga elek ngono ku malah dimusuhi, mara nang kiai. Yi, ora ana donga sing nek diwaca weteng iso mbledhos ngono ya. Ngono kadang-kadang kiyaine ya setel kok. Nah, ujian Allah untuk manusia itu macam-macam. Di antaranya tertuang dalam satu ayat, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.
dan sungguh kami Allah akan benar-benar menguji kalian, memberikan cobaan pada kalian dengan sesuatu yang bernama satu al-khauf, rasa takut, yang kedua walju, kelaparan, yang ketiga wa naqsim minal amwal, kekurangan harta atau kemiskinan, wal anfusi, kekurangan jiwa atau kematian, was samarat, kekurangan buah-buahan atau paceklik alias krisis, wabasyiris sabirin, dalam menghadapi berbagai macam cobaan tadi berikan kabar gembira Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah qalu, mereka mengatakan dengan penuh keyakinan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami dari Allah, kami milik Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi ujian Allah untuk manusia itu macam-macam. Di antaranya yang pertama al-khauf, ketakutan. Setiap manusia pasti punya rasa takut. Ini tadi jenengan dari rumah sampai ke sini tuh di tengah perjalanan udah penuh ketakutan. Berangkat dari rumah udah mulai ada rasa takut, jangan-jangan nanti nggak kebagian tempat. Di tengah perjalanan takut, jangan-jangan nanti ada aral, jangan-jangan nanti kecelakaan. Sampai ke lokasi pun takut, jangan-jangan nanti hujan. Wis uman gon lungguh di lokasi, takut, jangan-jangan nggak bisa duduk dekat dengan panggung. Sudah bisa dekat dengan panggung, takut, jangan-jangan nggak bisa melihat sang idola. Loh iya, orang hidup itu pasti ada rasa takut. Mohon maaf, yang dagang takut rugi, yang mau daftar jadi pegawai negeri takut nggak keterima, begitu udah keterima takut nanti ditempatkan tugas di luar. Yang udah ditugaskan enak-enak juga takut nanti belum apa-apa kena PHK. Yang nggak kena PHK takut gajinya nggak naik-naik. Manusia itu selalu penuh ketakutan. Yang masih perjaka, yang masih perawan takut nikah. Jare sing perawan, gege engko nang bojoku kereng, bojoku ngamukan, bojoku morowan tangan, gege bojoku nang beler gak gelem kerja, gege bojoku nang tukang bengak kaya ngene-ngene iki. Gak iso bimbing aku, jangan-jangan nanti suamiku nggak bisa jadi imamku dunia akhirat. Yang perjaka juga begitu, takut mau nikah, jangan-jangan nanti istriku cerewet, jangan-jangan nanti istriku judes, jutek, jangan-jangan nanti istriku terlalu banyak tuntutan, padahal sementara ini pekerjaanku cuman begini, gajiku cuman sekian, apakah aku nanti bisa membahagiakannya? Takut. Begitu sudah nikah takut nggak punya anak, begitu sudah punya anak takut nggak bisa menyekolahkan. Ada loh yang kayak gitu, punya anak baru umur 3 sasi. Makanya aja gugupi to bro. Duwe anak se umur 3 wulan nih lo, tepak dolen nang tonggoe. Lah tonggoe iku cerita, Dek, anakku ku lo mlebu kuliah kedokteran, ku mbayare tok ku 200 juta. Masa Mbak? Iya. Krungu tanggane cerita ngono iku mulih nangis. Ketemu wong ditakoni, "Kene apa, Dek? Kok nangis? Apa anakmu lara apa piye?" "Gak, Mbak, anakku ya gak lara. Kae mau lo cerita, jarene anake kuliah kok mbayare 200 juta. Kok larang ngemen, larang ngeram. Kayak aku ki iso nguliahno anakku apa ora?" "No, anake sik umur 3 wulan kok mikir kuliah." Anak saya 3 wulan ki anakmu yang susanono dhisik. Dimiki sing wareg, nyapa mikir barang sing wadok. Wong anak saya umur 3 sasi kok mikir biaya kuliah. Manusia itu selalu penuh dengan ketakutan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang naik kendaraan takut kecelakaan. Kayak saya gini juga takut. Takut mbah apa ngono. Takut ora digawani berkat. Macem-macem. Mohon maaf, yang sehat takut sakit, yang sakit takut orang nyaut tok.
Yang sehat takut sakit, yang sakit takut jere iki takut sehat jere. Oh ono ditutu-tutuno wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma ngomong-ngomong soal rasa takut Bapak Ibu, kadang-kadang rasa takut itu penting agar kita mempunyai semangat dan daya hidup yang lebih tinggi. Kadang-kadang rasa takut itu juga penting. Jadi saya pikir kadang-kadang dalam hidup ini perlu sedikit ketakutan. Makanya duwe utang bareng ya penting. Penting kan, kita takut diuber-uber tuh, akhirnya semangat untuk kerja. Bapak, bojo cerewet bareng ya napi Loh iya, kan takut diomeli, takut kena edek akhirnya ojo sampai aku kena edek mau muter terus kerja. Ibu-ibu juga gitu, duwe bojo kereng, punya suami kereng itu juga ada pentingnya agar ibu semakin bagus kualitas pelayanannya kepada suami, betul-betul bisa menjadi istri solihah idaman suami. Ngono. Jadi ternyata jamaah sekalian, dalam hidup ini rasa takut itu ya ono positifnya, rasa takut itu ya ono apike. Cuma ya aja nemen-nemen. Duwe bojo cerewet ya gak apa-apa, tapi aja nemen-nemen cerewete. Ya Di satu sisi di hadapan Allah ada pembuktian bahwa kita tetap bisa istiqomah. Diuji pakai apapun kita tetap istiqomah. Sekalipun diuji dengan kecemasan, diuji dengan ketakutan yang luar biasa, kita tetap bisa istiqomah dalam beribadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu. Yang kedua, walju' dan kelaparan. Wes gak ono kelaparan, wes ada BLT dulu, bantuan langsung telas, bantuan langsung tukaran. Sekarang diganti namanya Pak Lurah nggih, KKS, Kartu Keluarga Sengsara. Nah, kelaparan itu bagian dari ujian. Bagaimana ketika manusia diuji dengan kelaparan, masih kuatkah imannya? Kadar keimannya menurun apa enggak? Kadar keimanannya berkurang apa enggak? Terus wa naqsim minal amwal, diuji dengan kekurangan harta alias kemiskinan, itu juga bagian dari ujian. Miskin itu selalu ada dan orang miskin itu wajib ada. Yang namanya miskin itu sampai kapanpun tetap ada, sampai kiamat kurang sedino. Wong melarat yo tetep ono, mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, sampai Adam Jordan, sampai Adam Air, sampai Lek Kasdam. Namanya orang miskin itu pasti selalu ada. Dalam hidup ini ya ada kaya, ada. Ya kalau nggak ada miskin ya nggak ada kaya. Lah kalau semua orang kaya, terus yang bersih sampah sopo, yang tukang ogrok-ogrok itu sopo, yang jadi buruh, yang jadi karyawan sopo, mosok kabeh dadi bos. Makanya yang kaya disuruh zakat, disuruh infak, disuruh sedekah, itu karena ada yang miskin. Karena sama-sama ujian, maka yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri, teror-teroret sama ngono. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada, telat. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Lah ngono ya. Wes, antara kaya dengan miskin memang ujiannya lebih berat yang miskin. Kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan kekufuran. Wal anfusi, kekurangan jiwa alias kematian. Mati juga bagian dari ujian. Matinya keluarga, matinya orang tua, matinya anak, matinya saudara, matinya kerabat, itu bagian dari ujian. Karena mati itu wajib. Al mautu babun fakullun nasi dakhiluh. Kematian itu ibarat pintu yang setiap manusia pasti akan memasukinya. Ra usah wedi, wong mati ku gampang. Ra usah latihan, ra usah penataran, mesti iso. Wassamarat, dan kekurangan buah-buahan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah krisis, seperti yang mohon maaf akhir-akhir ini melanda bangsa Indonesia tercinta. Perekonomian kita lagi terpuruk.
nilai tukar rupiah terhadap dolar tembus 13.000 lebih. Emang negara kita itu ya prihatin, belum bisa lepas dan bebas dari KKN. Tadi sempat saya singgung juga, pemimpin negeri ini semuanya KKN. Wes entuk presiden pitu ya KKN kabeh. Presiden pertama Bung Karno, ganteng, gagah, keren, trendy, gentle, bagus sehingga dikagumi, perempuan dicintai banyak wanita, terpaksa beliau KKN, kanan kiri nona. Banyak penggemarnya. Yang kedua Pak Harto, perekonomian jadi kendaraan utama sehingga beliau KKN, kanan kiri nilep. Setelah itu Pak Habibie memimpin negeri ini dalam kondisi negeri yang belum stabil, beliau juga KKN, kanan kiri nabrak. Bingung. Setelah itu almarhum Allahu yarham Gus Dur, dengan keterbatasan penglihatan beliau, mata zahirnya nggak bisa melihat tapi mata batinnya sangat tajam sekali. Karena keterbatasan penglihatan maka Gus Dur pun KKN, kanan kiri nuntun. Makanya aku dulu waktu Gus Dur jadi presiden, banyak orang yang demo, Gus Dur harus mundur, Gus Dur harus mundur. Aku marah besar, ngomong sakarepe, jangankan mundur, wong maju lho dituntun. Dikongkon mundur ya apa? Setelah itu Bu Mega memimpin negeri ini, ya perekonomian belum stabil, banyak aset negara yang terjual, beliau KKN, kanan kiri nego. Bareng ngoten Pak SBY katanya penuh keraguan dalam kesantunan, beliau KKN, kanan kiri nuntut, kanan kiri nanya. Saat niki Pak Jokowi yo KKN, kanan kiri naik. Oh, popo muda kabeh regane mbuh. Nah, ora usah tepuk tangan. Nah, diuji kayak gini, macam-macam ujian ini. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi yang diberi kabar gembira itu orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika tertimpa musibah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk ujian, apapun bentuk musibah yang menguji keimanan kita, harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita harus menerima ketetapan Allah.